Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi di channel Cakep Balai Bang Ji dengan Bang Munir di sini. Ini hari istimewa banget, Abang Po. Acara nyaba, nyari bahan ajaran. Kalau orang Betawi bilang nyaba itu berkunjung, silaturahmi, Abang Po. Dan dari silaturahmi itu pasti banyak manfaatnya ya. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, keberkahan nyaba. Tapi di Balai Bang Ji nyabanya diplesetin dikit ya Bang kok, nyari bahan ajaran. Kebetulan hari ini ada yang nyaba nih di Balai Bang Ji ini ya. Balai Bang Ji kalau kita goyang dikit kreot-kreot nih. Kata dia sih, katanya kalau nggak bunyi bukan balai katanya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita semangat Bang. Ini hari ya, beliau ini punya beberapa talent ya. Dia juga sebagai kori, dia juga sebagai kaligrafi, dia juga sebagai seni rupa ya. Nah, banyak orang bermasalah Bang Po ketika dia punya multi talent ya, ada beberapa keterampilan akan terganggu fokusnya. Tapi Bang Dul ini dari semua itu dijadiin satu, jadi kegiatan dia hari-hari ya, dan alhamdulillah itu merupakan pintu keberkahan buat dia ya. Selain rezeki juga pergaulan dari pada keterampilan yang dia punya ya. Ani udah nggak sabar nih, Ani pengen ngobrol sama Bang Abdul nih, gimana latar belakangnya, terus bagaimana kapan dia sadar nih dia punya kelebihan itu, terus gimana dia ngasah keterampilannya. Abang Po, yang namanya kita punya kemampuan itu kudu diuji ya, baru kita tahu kualitas kita ya. Makanya sadarin kalau kita punya keterampilan di mana itu kudu diuji ya Bang Po ya, biar ketahuan. Nah dari diuji itu kan kemampuan kita ketahuan ya Bang. Yuk kita langsung aja nih Bang Abdul. Bang Abdul, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang, alhamdulillah. Sehat ya. Jadi kegiatan hari-hari apa nih Bang Abdul? Ayo biasa Bang, bagi-bagi ilmu di sekolahan. Oh ngajar Abang Po? Ngajar. Terus apa lagi selain itu Bang? Ya, ya di sela-sela ngajar ya, suka bikin lukisan di mural. Nyoret tembok lah. Nyoret tembok. Tapi enaknya kalau mural itu nyoret tembok dibayar sama orang. Nah, mural nyoret tembok dapat penghasilan Bang Po. Oke, Bang Abdul, kita langsung aja nih. Latar belakang Bang Abdul nih secara formal dulu nih ya. Dulu ini dari apa nih? Jadi bisa dapat ilmu seni rupa ini seperti apa jadi ceritanya? Jadi begini ceritanya Abang Po. Jadi begini ceritanya. Anda jadi ingat nih waktu SD dulu ya. Madrasah. Ya. Madrasah ibtidaiyah ya. Sebelum Anda cerita jauh, Anda itu punya basic sekolah agama itu memang dari orang tua nganjurin kalau sekolahin anak dari SD, SMP itu kalau bisa madrasah sekolah agama ya. Agama. Ntar kalau udah SMA terserah dah. Gitu ya. Itu ajaran emak sama babe begitu. Jadi kalau udah SD, madrasah ibtidaiyah, SMP-nya sanawiyah. Nah, jadi basic agamanya itu kuat. Jadi emang itu orang Betawi ya. Orang Betawi banyaknya kayak gitu emang ya. Memang kudu ada ajaran basic agamanya. Iya, ntar kesononya mau milih apa, basic agama kan udah. Jadi Bang Dul ini sadarnya punya keterampilan itu di umur berapa tuh? Oh iya benar. Ini masih nyambung ya sama sekolah tadi itu ya. Jadi aneh tuh ingat satu hari lagi gambar gitu ya. Emang hobi gambar tuh dari kelas 4 SD ya, kelas 4 madrasah ibtidaiyah. Itu
saking hobinya gambar, coret-coret buku pelajaran, ada temen aneh tuh bilang begini, perempuan, loh, lo ngapain sekolah, mendingan lo jadi pelukis aja. Tuh dia bilang, itu kelas 6 SD, kelas 5 ada sih tidak iya. Ada cewek itu yang ngomong kayak gitu. Terus aneh bilang, ya tetap aja sekolah penting lah. Kan ntar gue mau sekolah gambar-gambar ceritanya. Sekolah gambar-gambar atau ya. Terus. Nah terus ternyata hobi ini berlanjut masuk sanawiyah. Hah? Itu aneh udah mulai nambah seneng gambar juga ya. Apalagi pas kelas berapa ya? Kelas 2 sanawiyah. Aneh tuh udah berani nyoba-nyoba lomba sampai tingkat nasional. Walaupun belum menang. Tapi nggak masalah. Justru dari situ kemampuan kita untuk nggak grogi di depan orang itu udah keuji tuh situ. Uji di situ ya. Ya, jadi mental kita udah amat lah. Aneh pernah lomba kaligrafi tingkat nasional di mana ya? Di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ya. Ya. Tahun berapa tuh? Lomba kaligrafi tahun berapa ya? Tahun 90. Dulu belajar kaligrafi sama siapa dulu? Pernah Kelas 2 SMP atau kelas 2 sama dia tuh ya. Aneh masuk dah kursus kaligrafi Lemka. Lemka ya. Lembaga Kaligrafi Al-Quran kelas 2 Sanawiyah tuh. Kelas 2 Sanawiyah belajar MK, kaligrafi di MK di IAIN dulu Ciputat. Ya. Itu sampai basic 3. Basic 3 itu belajar seni kaligrafi kalau nggak salah solusi kalau nggak salah ya. Solusi ya. Ngajar siapa dulu? Oh, pengajarnya banyak. Pak Didin Sewardini. Nah, Kemudian Pak Tigor, terusnya ya itu yang animasinya gitu ya. nah. Bahkan terakhir kali aneh masih silaturahmi ke Pak Didin Sewardini yang rumahnya di Ciputat itu baru ketemu untuk minta sertifikat sebagai peserta waktu itu. Peserta didik LMK. Masalah ilmiah. Ada sertifikatnya. Terus dari situ Ani udah mulai pede banget tuh, makin pede dah. Bikin kaligrafi di tembok sekolah MTS waktu itu. MTS 3. MTS 3, MTSN Negeri 3 Pondok Pinang. Angkatan tahun berapa, Om? Tahun berapa ya? Lupa. Hah? Tahun 96 97 gitu. Lupa ini. Terus pihak sekolahan dukung banget. Jadi waktu itu kepala sekolahnya Pak Haji Nur Ali. Beliau itu tahu kalau aneh itu pernah ikut lomba terus mempelajari kaligrafi, dan beliau ngasih modal untuk bikin kaligrafi di tembok sekolahan. Sekolahan itu di musolanya apa di kelas? Di lobi kalau sekarang tuh Lobi ya? Jadi kalau MTS itu dulu lobinya tuh ada sebidang tembok itu panjangnya kira-kira 60 cm gitu ya. Mengelilingi, nah itu dibikin di situ. Itu pertama kali bikin kalibrasi di tembok. Di tembok pertama kali kaligrafi nggak dibayar, cuma dibeliin Catnya kita senang banget ya, luar biasa itu support dah. Seneng banget. Dan itu walaupun kalau misalnya dibandingin sama karya sekarang, Nah, ya kalau kita lihat ya iyalah, namanya proses. gitu ya. Terus warnanya baru kenal gradasi bawah. Gradasi ya. Oke Bang Dul, gini kan yang arti gini. Pertama itu kita ngerasa itu adalah keterampilan kita, ya kan. Kedua adalah bagaimana mengasah, ya kan. Nah, untuk memastikan bahwa hasil kita udah bagus atau belum, ada dua emang Bang Dul. Pertama itu lomba. Yang kedua itu apa Bang Dul? Kemudian menerima. Menerima. Kita menerima coba job dari orang. Nah,
Ya, jadi berkarya itu selain kita tujuannya buat memuaskan diri, yang kedua adalah memuaskan orang lain. Muasin orang lain. Nah, suatu saat pasti ada orang yang minta buat, dan disitulah kita harus mempertimbangkan dua aspek, pertama kepuasan diri dan kepuasan konsumen. Konsumennya. Teguk dulu Bang Dol nih, kopinya nih masih enak nih. Minum apa tuh teh?